Kita akan coba bagaimana prosesnya untuk penggunaan dari regresi nonlinear ini dengan menggunakan Python. Kita tidak bisa menggunakan data yang sama yang tadi, tapi kita menggunakan data yang berbeda, yaitu China GDP.csv. Kita diunduh di sini, ya. Kalian nanti unduh dulu, baru kemudian kalian unggah dan kalian gunakan file China.gdp. Ini pendapatan rata-rata penduduk Cina. Nah, kita lihat pembacaan datanya sama seperti yang sebelumnya. Ini saya coba tampilkan untuk 10 data. Jadi ternyata data itu hanya punya dua variabel, yaitu tahun dan besaran pendapatan rata-ratanya. Nah, ini tahun 90, ini tahunnya pasti berurut, ya. Hanya nilainya ini ada yang naik, ada yang turun. Ini ada yang naik, turun lagi. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita lakukan pembacaan data, kemudian bisa kita lakukan plotting. Nah, ternyata bentuk hasil plottingnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita memilih model fungsi nonlinear yang paling tepat? Sekarang kita akan melihat model-model nonlinear yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah fungsi kubik. Fungsi kubik itu menggunakan pangkat 3, polinomial kubik, ya. Pangkat 3, kemudian turun, turun, turun. Ini paling tinggi, pangkatnya adalah pangkat 3. Untuk variabel bebasnya, itu diberi pangkat 3. Nah, ini kalau kita ingin melihat seperti apa bentuknya seperti ini, ya. Nah, ini hanya sampel saja, sampel dari data. Kita ingin membangun data dengan sebaran, itu adalah sebaran fungsi kubik. Nah, ini bentuknya nanti seperti ini. Ya. Kemudian ada lagi bentuk yang kuadratik, yang pangkatnya 2. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian ada lagi model yang nonlinear eksponensial. Eksponensial itu biasanya landai, kemudian dia akan tinggi dengan cepat. Ya. Jadi naiknya itu drastis, ya, dan terus naik dengan kita sebut istilahnya kenaikan eksponensial. Biasanya kalau suatu kejadian gitu, ya, lalu ada perubahan yang signifikan dalam satu masa tertentu, kemudian terus meningkat. Nah, kita sebut itu peningkatannya adalah peningkatan secara eksponensial. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian ada juga fungsi logaritmik. Nah, kalau logaritmik, modelnya dia akan naik di awal, kemudian nanti akan stagnan. Jadi naik, kemudian dia nanti akan terus landai sampai batas akhirnya. Dia akan terus landai di sini biasanya. Nah, ini adalah bentuk dari logaritmik. Lalu ada juga model yang disebut dengan model sigmoid. Sigmoid itu fungsinya seperti ini, yaitu A ditambah B dibagi, jadi ada 4 variabel yang di sini digunakan. Ada 4 parameter, yaitu A, B, C, dan D. Nah, ini contohnya adalah bentuk sigmoid. Untuk A-nya itu adalah 1, B-nya adalah min 4, lalu C-nya itu adalah 3, lalu D-nya adalah 2. Nah, ini kalau kita modelkan bentuk yang seperti ini, dia bentuknya seperti ini. Ini adalah fungsi sigmoid atau disebut juga dengan fungsi logistik. Nah, ini tadi beberapa model yang bisa kita gunakan untuk regresi nonlinear. Sekarang kita akan melakukan pengamatan dari data yang kita miliki ini, ternyata dia paling mendekati fungsi yang modelnya adalah sigmoid.
Sehingga kita bisa menggunakan pendekatan fungsi sigmoid ini untuk menyelesaikan permasalahan yang model non-linear. Jadi, bagaimana pembuatan modelnya? Kita definisikan dulu fungsi untuk yang sigmoidnya. Jadi, fungsi sigmoid seperti ini tadi fungsinya. Y sama dengan A ditambah B dibagi 1 plus C dipangkatkan dengan X dikurangi D. X ini adalah variabel bebasnya. Oke. Nah, jadi di sini variabel yang dijadikan input adalah variabel bebas, lalu ada beta 1, beta 2. Nah, misalkan di sini yang variabel A dan B-nya ini kita ganti dengan konstanta 1. Ini 1, ini 1. Nah, sehingga hanya variabel yang C dan D aja yang berubah. Jadi ini dan ini saja yang kita ganti. Sehingga fungsi ini akan membutuhkan 3 variabel, variabel bebas X dan parameter atau konstanta beta 1 dan beta 2. Sedangkan yang A dan B-nya ini di set 1. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat, misalkan untuk beta 1 dan beta 2-nya adalah 0,1 dan beta 2-nya 190, maka fungsi sigmoidnya itu kita bisa langsung terapkan di sini untuk data X-nya dengan beta 1 dan beta 2. Nah, kita akan mendapatkan hasil prediksinya. Nah, hasil prediksinya ini bentuknya seperti ini. Ya, ini contoh untuk menerapkan yang fungsi sigmoidnya. Hanya kita perlu perhatikan bahwa fungsi sigmoid yang kita bentuk itu sebisa mungkin dia tidak errornya tidak menghasilkan error yang terlalu besar terhadap dataset yang di sini. Ini kalau kita lihat, kalau kita menggunakan fungsi yang biru ini akan menghasilkan error yang cukup besar karena fungsi sigmoidnya hampir menyerupai garis linear. Oke. Nah, yang berarti kita perlu menemukan parameter terbaiknya, ya kan? Karena kalau kita hanya mencoba-coba seperti ini, kalau beta 1-nya sekian, ini beta 2-nya sekian, kita akan coba lagi, maka itu akan menghabiskan waktu. Oke, maka kita perlu memikirkan bagaimana menemukan parameter terbaik untuk pencocokan kurvanya. Di sini kita menggunakan fungsi curve fit ya, untuk menyesuaikan dengan fungsi sigmoidnya. Hanya perlu diperhatikan ada satu langkah tambahan di sini, yaitu menormalisasikan data yang kita miliki. Jadi data kita kan ada X, ada Y. Nah, X-nya itu kita bagi dengan nilai maksimum dari X-nya, kemudian Y-nya juga kita bagi dengan nilai maksimum dari Y-nya. Ini bertujuan untuk menormalisasikan data yang kita miliki. Nah, di sini kita lihat, kita memanfaatkan fungsi curve fit. Curve fit ini kita ambil dari library SciPy. SciPy, ya, SciPy.optimize. Ini fungsinya adalah fungsi-fungsi untuk mengoptimasi atau menfitting bentuk kurva. Itu kita gunakan curve fit. Nah, fungsi curve fit ini membutuhkan variabel, ya, yaitu variabel dari sigmoidnya, kemudian data inputnya, yaitu X dan Y-nya. Dia akan menghasilkan 2 variabel baru, yaitu POPT, ya, POPT dan PCOV. Jadi dia menghasilkan 2 ini ya.
Nah, 2 inilah yang merupakan nilai dari beta 1 dan beta 2-nya. Jadi POPT dan PCOP ini akan menjadi nilai yang paling optimum dari nilai beta 1 dan beta 2. Ini ya. Sehingga dengan menggunakan, kalau kita menggunakan nilai beta 1 dan beta 2 tersebut, kita bisa dapatkan pemodelan dari sigmoidnya untuk Y-nya itu adalah seperti ini. Yang warna biru. Ya. Sedangkan data realnya yang titik-titik warna merah. Ya, dari sini kita bisa lihat bentuk dari sigmoid dengan data realnya ini hampir sama. Jadi errornya pasti yang paling sedikit. Ini cara mendapatkan variabel terbaik dengan menggunakan fungsi non-linear. Sekarang setelah kita bentuk modelnya, kita bisa lakukan evaluasi model. Nah, caranya sama ya. Dengan yang sebelumnya, dengan yang linear. Ya, tinggal kita dapatkan Y data dan Y. Y ini apa? Y ini hasil prediksi. Hasil prediksi itu dengan menggunakan fungsi sigmoid, di mana inputnya adalah X. Ya. Kemudian di sini kita menggunakan kali POPT, ini menunjukkan lokasi ya. Jadi, nah ini bintang POPT. Ini adalah nilai parameter yang sudah dioptimalkan dari PUPT. Sorry. Jadi yang variabel untuk beta 1, beta 2-nya adalah dari POPT ya. Dan POPT-nya ini bentuknya berupa array. Jadi kalau dia atau ini kita sebut dengan parameter optimal. Singkatan dari parameter optimal. Nah ini hasilnya kalau ada 2 ya berarti nanti akan kita bisa ambil POPT yang ke-0 dan POPT yang ke-1. Jadi ini kita bisa langsung ambil menjadi 1. Ini menunjukkan alamat dari POPT. Oke ya. Nah, ini kita dapatkan hasil prediksinya dengan menggunakan Y. Nah, untuk mengevaluasi tadi, kita gunakan itu dibandingkan dengan data real yang kita gunakan. Y data, kemudian di sini data hasil prediksinya. Nah, ternyata dari hasil ini R2 skornya mencapai 0,97. Ya, kelihatan ini kan hampir sempurna ya, hampir sempurna, hampir 100% benar. Nah, baik, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya. Untuk selebihnya nanti kita akan langsung menggunakannya. Jadi kalian saya minta untuk mencoba terhadap data yang kalian miliki, mana apakah ada data yang kalian miliki yang membutuhkan teknik regresi linear maupun regresi non-linear.